Pakar telematika Roy Suryo menyebut tim pengacara mantan Presiden Joko Widodo sedang menunjukkan aksi Sri Mulat karena melontarkan pernyataan dengan logika terbalik. Kritikan disampaikan Roy Suryo menanggapi ucapan pengacara Jokowi yang menyebut jika ijazah Jokowi dibuka ke publik dapat menimbulkan kekacauan dan menjadi presiden buruk. Roy Suryo menjelaskan tentang ciri khas Sri Mulat yang sering menggunakan logika terbalik untuk menerangkan sesuatu. Ini logika Sri Mulat. Logika Sri Mulat itu artinya kita tertawakan saja. Ya, karena Sri Mulat itu selalu kalau mau sein belok kanan tuh seinnya kiri. Ya, kalau bilang sesuatu yang bahaya itu bahaya gitu. Jadi malah jadi tertawaan. Mana ada orang kalau punya ijazah asli ditunjukkan itu terus jadi chaos. Nggak akan ada itu. Itu logika Sri Mulat. Logika yang terbalik-balik. Jadi kita tertawakan saja dan ini biarkan masyarakat yang menilai. Sebelumnya, kuasa hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia, Rifai Kusumanegara, mengklaim tuduhan-tuduhan ijazah palsu Jokowi bukan untuk mencari kebenaran atau kepentingan akademik semata, melainkan hanya untuk menjatuhkan Jokowi. Hal ini dibuktikan selama proses penyelidikan yang sudah dilakukan kepolisian selama 2 bulan. Hasil penyelidikan pihak berwenang tetap ditolak oleh pihak-pihak berperkara sehingga tuduhan masih terus berlanjut. Sesuatu yang kami yakini semakin terbukti kebenarannya. Ya. Seperti kita saksikan bersama, semua upaya hukum, proses hukum sudah dijalankan, tadi diterangkan oleh rekan Yakub, nyatanya tetap ditolak. Bahkan terakhir-terakhir ini semakin terlihat bahwa kegiatan mereka ini bukan lagi bersifat mencari kebenaran atau kegiatan akademis, karena banyak statement yang sangat terlihat bahwa ini sudah berbau politis. Rifai juga meminta pihak Polda Metro Jaya mengambil langkah tegas menyelesaikan laporan lain yang masuk untuk segera diputuskan apakah masuk ke tahap penyidikan atau dihentikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pengacara Jokowi Yakub Hasibuan menilai permintaan kasus ijazah Jokowi naik penyidikan adalah bentuk kriminalisasi. Menurut Yakub, kasus ijazah ini membuat gaduh dan merugikan Joko Widodo. Kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo Yakub Hasibuan menanggapi desakan agar kasus ijazah Joko Widodo naik penyidikan. Menurut Yakub, permintaan itu merupakan bentuk kriminalisasi. Sebab menurutnya kasus ijazah Jokowi sudah selesai setelah Barreskrim Polri menyatakan ijazah Presiden ke-7 RI tersebut asli. Kok dihentikan, Pak? Ini tidak boleh dihentikan di penyelidikan, harusnya dilanjuti ke tingkat penyidikan. Inilah yang menurut kami adalah upaya-upaya kriminalisasi terhadap Pak Jokowi. Bayangkan saja, Mbak, suatu hal yang bukan merupakan tindak pidana mau mencoba dipaksakan untuk naik ke penyidikan, sehingga seakan-akan itu adalah tindak pidana. Sehingga kami juga meminta pihak-pihak yang masih mencoba untuk melakukan hal ini, mengkriminalisasi klien kami untuk menghentikan hal tersebut. Yakub Hasibuan juga menjelaskan desakan agar kasus ijazah Jokowi naik penyidikan ini menyesatkan dan membuat gaduh di masyarakat. Selain itu, menurut Yakub, Jokowi dirugikan atas tudingan ijazah palsu tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Politisi senior PD Perjuangan Bambang Suryadi alias Bitor Suryadi menyebut Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas sekaligus elit PDIP, pernah melihat langsung dokumen ijazah Jokowi yang kini diragukan keasliannya. Dalam keterangannya pada wartawan lalu, Bitor menyebut Andi melihat dokumen tersebut saat proses pencalonan Joko Widodo di Pilpres 2014. Namun dokumen itu diduga cetakan ulang tahun 2012 saat Jokowi mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Bitor bahkan mengklaim dokumen tersebut dicetak di Pasar Pramuka Salemba, Jakarta Pusat oleh tim Jokowi yang berasal dari Solo. Keterangan tersebut ditulis di sejumlah media online dan dibacakan kembali pakar hukum tata negara Refli Harun. Menurut
Menurut Bitor, saat persiapan pencalonan Jokowi pada Pilpres 2014, Andi Wijayanto menjadi salah satu pihak yang sempat melihat dokumen tersebut. Andi belum sadar saat itu kalau dokumen yang ia lihat adalah hasil cetakan 2012 saat Jokowi hendak maju Pilgub DKI, ungkap Bitor kepada wartawan Jumat. Lebih mengejutkan lagi, Bitor mengungkap bahwa dokumen tersebut dibuat di Pasar Pramuka, Jakarta oleh tim inti Jokowi yang dibawa langsung dari Solo. Tim tersebut terdiri dari David, Anggit, dan Widodo yang kemudian bergabung dengan kader PDIP DKI seperti Dani Iskandar, Indra, dan Yulianto. Untuk melengkapi kekurangan berkas pendaftaran Jokowi ke KPUD DKI, mereka turun ke Pasar Pojok Pramuka, ujar Bitor. Nama Widodo disebut sebagai aktor utama pembuat dokumen tersebut yang kini disebut-sebut menghilang sejak Bambang Tri, penulis buku kontroversial, membeberkan dugaan pemalsuan ijazah Jokowi ke publik. Pemirsa, polemik terkait ijazah mantan Presiden Joko Widodo kembali menjadi sorotan tajam setelah politikus senior PDI Perjuangan Bitor Suryadi melontarkan tudingan mengejutkan bahwa ijazah Jokowi dicetak di Pasar Pramuka, Jakarta Pusat. Selengkapnya secara eksklusif kita langsung terhubung dengan politikus PDI Perjuangan Bitor Suryadi. Selamat malam Pak Bitor. Ya, selamat malam Mbak Nisa. Pak, Anda mengklaim bahwa ijazah Jokowi ini dicetak secara terburu-buru di Pasar Pramuka jelang pencalonannya Gubernur DKI Jakarta. Kata siapa Pak? Gini, karena saya satu di antara yang ikut ke Jogja dan ke Solo, saya melihat langsung ya bahwa UGM dan Jokowi tidak memberikan jawaban yang memuaskan, padahal kita sudah meminta waktu untuk ketemu. Dari situ saya langsung mencari sesuatu, pasti ada sesuatu. Artinya kalau kita menggunakan rasionalitas yang waras, seharusnya ini sudah terjawab pada waktu itu. Karena itu tidak terjawab, maka saya mencari jalan apa yang dilakukan oleh UGM dan kelompoknya Roy TPUA itu pasti ada sesuatu. Satu diantaranya adalah kalau UGM tidak mengakui, berarti ini ada tempat lain di mana barang ini diterbitkan. Maka saya langsung melacak. Maksudnya Pak, maksudnya UGM tidak mengaku menerbitkan ijazah ini? Ya, karena artinya gini, UGM belum menjawab secara pas gitu ya dengan tuntutannya Roy Suryo dan kawan-kawan ya, masih menghindar terus ya. Artinya kalau mereka sudah tahu mereka akan didatangin oleh kelompok TPUA, artinya mereka sudah mempersiapkan semua yang dibutuhkan. Ternyata kan tidak. Begitu juga dengan Jokowi. Berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Artinya mereka tidak seperti mahasiswa UGM yang lain yang menunjukkan ijazahnya secara terbuka, terang-terangan, dan itu pas gitu. Nah, karena kondisinya seperti itu menyebabkan saya bertanya pada diri saya, ini ada sesuatu. Pak, ini Bapak dapat informasi cetak di Pramuka, Bapak jadi pernah Bapak datang ke Pramuka atau Bapak melihat tanda buktinya atau Bapak menghubungi orang yang mencetak ijazah itu gitu? Berarti Bu Siswa belum baca semua ya. Jadi ada pertemuan antara tim Solo sama tim Jakarta yang di Cikini itu. Dari situ terus dirancang. Bapak, maaf. 21 Maret UGM memastikan bahwa Pak Jokowi pernah berkuliah dan lulus dari UGM, Pak. Ya itu boleh saja kan, itu kan versinya dia, versinya UGM kan, yang masih lawan. Tapi kan? tadi Bapak bilang UGM belum memberikan jawaban yang memuaskan. Puas versi Bapak seperti apa? Kan produk itu masih ditolak, kertasnya tidak benar, hurufnya tidak benar, tintanya tidak benar. Artinya produk tahun 85 dijawab dengan 2012. Baik, kita fokus ya ke Pramuka. Itu Bapak dapat dari mana? Bapak saksi, Bapak pernah melihat tanda bukti pencetakan ijazah atau Bapak ngobrol dengan si pencetak ijazahnya? Ibu baca semua, itu ada pertemuan yang membahas kekurangan dokumen Jokowi untuk dibawa ke KPU. Oke. Sehingga dicarilah jalannya, ketemulah sama Dani Iskandar dan kawan-kawan itu. Maka disitulah dirancang, didesain bagaimana semua ijazah itu dibuat.